mungkin welder atau laborat atau mungkin butuh trust di situ untuk yang mungkin hasil begitu. Tapi dari sisi yang selama ini didengung oleh pemerintah daerah kami ambil di atas itu Pak. Dan mudah-mudahan kalau digabung juga dengan pekerja harian tadi Pak sudah mencapai 92% Pak kita bekerja lokal kita di Kabupaten Aceh Barat. Kemudian dengan CSR Pak Ketua izin kita di Sabta Pak karena baru 3 tahun bergerak. CSR kita Pak CSR yang sifatnya situasional. Jadi situasional yang maksud kami di sini adalah kami belum membudgetkan secara per tahun, tetapi kami CSR ini dalam sifatnya kalau masyarakat sekitar meminta kami langsung pas respon. Maksudnya Pak kami ada buat surat mohon diterobos jalan ini, ya, kami langsung Pak. Tapi dengan begitu itu menjadikan dalam uang yang ditandatangani oleh Pak Kecil, kadang-kadang juga ada Pak Camat, kira-kira dengan harga sekian lah kami ada datanya. Kemudian juga nanti ada kampung minta timbunan ini Pak. Contoh mungkin sama-sama kita ketahui di kampung sekitar yang samping kami Pak ada 2 jembatan desa dulu apartemennya kiri kanan tidak tertimbun, jadi minta bantu itu kita bantu. Jadi maksudnya SR kami ada, sudah ada rekapnya, sudah ada datanya, dan ini sifatnya situasional. Mungkin ke depan juga kami perlu juga masukan dari Bapak Dewan yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian terkait lingkungan Pak Ketua, alhamdulillah Pak, mungkin nanti juga bisa ditanyakan ke pihak DLH. Dalam hal ini kami, ya kita bilang sempurna sekali juga enggak Pak, ini sempurna yang Maha Kuasa. Kami setiap semester Pak melakukan secara resmi karena itu kewajiban kepada instansi terkait. Dalam hal ini instansi yang kami lakukan karena instansi pemberi izin serta kewenangan di provinsi tertuju ke provinsi di LHK provinsi dan instansi pengawasan LH Kabupaten Aceh Barat kami lakukan setiap per semester untuk kewajiban laporan RKR RKR. Dan untuk sampel air sendiri karena kami mengandung IPLC juga pada air permukaan setiap bulan Pak kami mengambil sampel lab, kemudian AP baik di hulu, outlet dan hilir. Dan ini kami sampaikan kepada lab yang mempunyai akreditasikan supaya kami mempunyai data dan kami bisa menjaga karena juga kami tidak mau bermasalah dalam hal ini. Alhamdulillah ini kami update terus Pak dari sisi laporan semester dan juga dari sisi kami mengambil sampel air. Kemudian selanjutnya mungkin tadi garis-garis besar yang disampaikan oleh Pak Ketua, izin Pak Ketua. Yang pertama untuk HGU kita Pak, karena hanya HGU dulu hasil lelang dari maupun wilayah. Lelang yang dulu Pak dimulai HGU kita ini memulai 17 Juli tahun 1995 Pak. HGU ini akan berakhir ini sama-sama kita ketahui 31 Desember 2030. Jadi dalam rentang waktu 5 tahun ke depan HGU PT Sabta akan berakhir. Kami sudah bicarakan dengan manajemen dalam hal ini owner prinsipnya Pak apapun cerita karena perpanjangan HGU ini kan untuk turun plasma kan mandatori Pak, kami juga harus turun plasma. Pada prinsipnya manajemen menyatakan siap, dalam artian siap Pak secara bertahap tentunya, dan itu di sini kami juga mungkin lembaga dewan kita bilang hari ini kan lembaga solusi Pak. Kami juga mohon tidak sempurna, mohon arahan bukan lembaga sanksi. Kami hadir di sini mohon didorong, support supaya kami bisa mulai bekerja. Karena kenapa Pak? Mungkin sama-sama nanti bisa kita googling Pak di Google atau di mana PT Sabta Sumber Daya Abadi ini mulai eksis di buku-buku Pak Bengkulu. Di sana dengan avalisnya mandiri kita sudah bangun plasma Pak hampir 1000 hektar. Jadi sama-sama bisa kita buka dari situ Pak. Ada saya buat dokumennya. Maksudnya itu tinggal kami transfer ke sini lah, itu lihat kira-kira. Kami siap begitu Pak. Maksudnya tinggal ini berproses. Yang penting hadirnya perusahaan di situ tentunya mempunyai manfaat serta tadi. Tapi tentunya kalau kami yang bergerak sendiri, ya tentunya juga tidak mampu kan begitu Pak. Karena prinsipnya di wilayah satu saja yang di buku-buku di Bengkulu sudah dibangun Pak. Ada avalisnya, sudah ada opsi, bahkan sudah TBM ya, ada betul-betul kami siap Pak. Jadi kami untuk wilayah 2 sudah beberapa kali disampaikan sudah siap. Nah, untuk sampai ke Dewan mungkin ada beberapa dari pemahaman kita tentang plasma dan mungkin ini kami juga kalau salah mungkin mohon diralat Pak disampaikan tadi bahwa
kenapa memang harus di luar ini? Karena di sana Pak pengalaman. Plasma ini kan dibangun oleh Sabta sebagai apa? Penjamin yang dibiayai oleh Bank Mandiri, kan begitu Pak. Setiap timbul akad kredit, kan begini Pak, pola nutrisi modal, tentunya mereka akan pegang semacam SHM Pak, untuk jaminan. Nah, kenapa harus di luar? Mungkin ada pola lain Pak, karena memang kalau tanah HGU kan nggak bisa double sertifikat. Mungkin izin Pak Ketua ada kan, di situ HGU mungkin nanti BPN bisa menyampaikan HGU kami misalnya 9.000 hektar, di situ muncul lagi sertifikat secara pasti dapat pastikan 100% nggak akan muncul Pak, kan gitu Pak. Ya mungkin karena gini, orang yang sama, lembaga yang sama BPN mengeluarkan sertifikat berbeda. Nah, inilah mungkin nanti Pak ke depan yang akan kita pikirkan bersama. Kalau memang sudah ada area kami yang okupasi atau apa, nah ini bagaimana pola ke depan? Tentunya ruang yang disediakan kita ada ruang menuju perdagangan lagi, kan gitu Pak. Tapi semua data-data dari sekarang tentu perlu disiapkan dari awal, bukan ujuk-ujuk di tahun 2029 udah ada data, kan gitu Pak. Jadi kami mohon ini juga ada dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini boleh kami sampaikan kepada Pak Ketua dan anggota, kemarin juga kami ada diundang di Kecamatan Sungai Mas Pak. Kami dalam artian setiap undang insyaallah kami kooperatif siap datang Pak. Kami datang, ada kami ruang konferensi, Pak Kadis tahu, maksudnya mereka menanyakan di mana, kami datang, kami bicara, ya ayo kita sama-sama melihat di mana yang masuk, di mana yang tidak, bagaimana pola ke depan. Kemudian mungkin untuk pemaparan awal yang ini yang bisa kami sampaikan Pak. Mudah-mudahan hadirnya kami di sini bisa menjadi bagian dari solusi. Kebetulan secara dengan DPRK ini yang tamat di sini Pak, dulu DP yang lalu masih dalam kondisi yang belum stabil. Alhamdulillah kami sampaikan sekali lagi hadirnya Sabta baru 3 tahun Pak, kita bisa dilihat dari belakang karena putus di kami, putus di pemerintah dalam bentuk lelang harta PLI. Jadi kami bisa dilihat 2010 tahun belakang karena memang di situ putus Pak. Mungkin sekian dulu pemaparan awal dari kami. Singkat Pak, kami tadi hadir bersama manajer kebun Pak Pengidiku Alkoba.